Shalom anak-anak. Mempriti harap semua di antara kalian hari ini sehat, bersemangat, dan siap untuk bertemu dengan Tuhan Yesus melalui devotion pagi hari ini. Kita akan pujikan satu lagu yang membawa kita semakin mendekat, semakin bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan segala yang baik di dalam hidup kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biar hati kami menjadi ladang yang subur untuk setiap firman-Mu, sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, dan biar firman-Mu mengubah setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang satu hal, yaitu tentang iri hati. Wah, apa ya iri hati itu? Mempriti punya sebuah cerita. Ada seorang petani memelihara 2 ekor burung. Yang pertama adalah burung merpati. Burung merpati Pak Tani ini adalah burung merpati yang dikhususkan untuk balap anak-anak ya. Jadi ada burung-burung merpati itu yang jago sekali terbang gitu ya, dan sering dilombakan, lomba kecepatan terbang, dan bagaimana mereka tidak hanya cepat tetapi mereka juga tepat sasaran. Misalnya nih, berhentinya harus di meja ini. Nah, mereka berhenti di situ. Terus cepat atau lambat. Nah, Pak Tani ini punya seekor burung merpati yang dipelihara khusus untuk perlombaan. Terus, Pak Tani juga memelihara seekor burung tekukur. Nah, anak-anak tahu enggak burung tekukur? Bentuknya hampir mirip. Merpati dan tekukur itu hampir mirip gitu ya, tetapi bulunya berbeda. Kalau tekukur itu warnanya satu helai bulu itu bisa jadi kayak belang-belang, ada putih hitam, nah seperti itu. Nah, ini 2 burung yang dipelihara oleh Pak Tani. Pak Tani memelihara burung tekukur buat apa ya? Untuk didengarkan suaranya ya. Jadi 2 burung ini dipelihara dengan tujuan yang berbeda. Nah, setiap hari anak-anak, Pak Tani ini memberi makan burung merpati dan burung tekukur. Kepada burung merpati, Pak Tani selalu memberi 1 cangkir jagung. Untuk burung tekukur, Pak Tani selalu memberikan 2 cangkir jagung. Dan itu berlangsung terus menerus setiap hari.
Kemudian si burung merpati ini melihat, loh kok enak ya jadi tekukur ini, tiap hari diberi makannya banyak, dia benar-benar sampai kenyang, tuh badannya sampai seger, gemuk, suaranya bisa keras, karena Pak Tani itu lebih sayang sama tekukur daripada sama aku. Nah burung merpati itu berpikir begitu. Buktinya tiap hari nih aku cuma dikasih 1 cangkir jagung, si tekukur selalu dikasih 2 cangkir jagung. Padahal aku lebih berjasa buat Pak Tani. Aku sering memenangkan lomba. Burung tekukur di rumah terus nggak ngapa-ngapain. Tapi dia memang selalu dimanja sama Pak Tani. Selalu diberikan makanan yang lebih banyak. Nah, semakin hari anak-anak, burung merpati menjadi semakin iri sama tekukur. Menggerutu terus setiap hari. Dia tidak bersyukur dengan makanan yang dia terima. Setiap kali Pak Tani memberikan makanan, dia akan langsung melihat si burung tekukur dan merasa marah. Semakin hari dia menjadi semakin marah dan semakin marah. Nah, selain 2 burung ini, Pak Tani juga memelihara hewan lain. Itu adalah seekor anjing. Sudah nggak tahan dengan kemarahannya, dengan iri hatinya, si merpati ini datang ke kandang anjing, terus bilang gini sama anjing, hei teman, kamu tahu nggak, Pak Tani itu tidak sayang sama aku. Si anjing bertanya, kok kamu bisa berpikir begitu? Ah, menurutku Pak Tani itu baik, kita semua diberi makan dan tidak pernah dibiarkan kelaparan. Lalu si merpati berkata, aku hanya diberi secangkir jagung setiap hari. Si tekukur selalu diberi 2 cangkir setiap hari. Itu namanya Pak Tani lebih sayang tekukur daripada sama aku. Mungkin Pak Petani ini benci sama aku. Lalu si anjing menjawab, tidak seperti itu kawan. Kita semua pasti diberikan sesuai dengan keperluan kita. Nah, si merpati marah sama anjing juga. Kamu kok nggak membela aku sih? Malah kamu membela Pak Tani yang tidak adil. Lalu burung merpati ini meninggalkan si anjing. Akhirnya karena saking irinya anak-anak, timbul niat jahat di dalam hati si merpati. Nah, ketika mereka diberi makan, merpati akan datang ke kandangnya si tekukur dan berkata, tekukur, kamu tahu tidak? Tadi aku melihat Pak Tani itu memberikan racun di jagung yang diberikan kepada kamu. Wah, si tekukur ini kaget anak-anak. Masa sih? Pak Tani kan baik. Oh, ya sudah. Kamu makan aja jagungmu, kan pasti sebentar lagi kamu mati, kata si merpati. Nah, si tekukur ini polos anak-anak. Jadi dia merasa, wah, jangan-jangan benar ini. Jangan-jangan di jagung ini ada racun. Dan dia berkata, aku nggak mau makan kalau begitu. Nah, terus merpati bilang, udah gini aja, kamu ke kandangku, kamu makan makananku aja, supaya kamu tidak kelaparan. Si burung tekukur bilang, oh kamu baik sekali merpati, terima kasih merpati, terima kasih. Si tekukur pergi ke kandangnya merpati dan makan jagung di sana. Apa yang dilakukan merpati? Merpati makan 2 cangkir jagung yang harusnya menjadi milik tekukur. Begitu terus, begitu terus, begitu terus. Sampai akhirnya suatu hari si anjing datang ke merpati dan berkata, merpati, sekarang kok kamu badanmu besar sekali, kamu gemuk sekali merpati. Dan si merpati hanya tersenyum gitu ya, merasa dia menang dan melakukan sesuatu sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian suatu hari Pak Tani datang ke kandang dan mengambil si merpati. Dielus-elus, wah merpati, besok kamu akan berlomba, kata Pak Tani. Kamu harus semakin sehat dan kuat. Lalu dikembalikan. Besoknya anak-anak, merpati berpikir gini, aku pasti memenangkan perlombaan ini. Karena sekarang badanku lebih kuat, aku lebih segar, badanku lebih besar. Aku pasti menjadi juara dan membanggakan petani. Nah, perlombaan berlangsung nih anak-anak. Lomba terbang, wah, merpati yang paling cepat yang jadi juara. Biasanya merpati ini mendapatkan juara, entah itu juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya. Karena memang dia berterbangnya cepat. Tapi hari itu anak-anak, dia
terbangnya itu lambat dan merasa sangat lelah. Akhirnya dia tidak memenangkan apa-apa. Petani itu menjadi sedih dan sangat kecewa kepada burung merpati. Setelah pulang, datanglah si anjing dan si anjing berkata seperti ini, "Merpati, kamu tahu tidak mengapa kok Pak Tani hanya memberimu secangkir jagung setiap hari, sedangkan tekukur 2 cangkir? Karena Pak Tani ingin kamu tidak menjadi sangat gemuk, supaya kamu bisa terbang cepat. Kalau kamu bisa terbang cepat, kamu akan memenangkan banyak lomba." Wah, akhirnya dia menyesal. Wah, aku sudah iri hati melihat temanku diberi lebih banyak. Aku sudah iri hati sampai melakukan fitnah, memfitnah Pak Tani kan, bilang Pak Tani ngasih racun dan lain-lainnya. Karena iri hatinya dia melakukan kebohongan terus kepada si burung tekukur. Nah, dari cerita ini anak-anak kita belajar satu hal, bahwa iri hati itu akan sangat merugikan. Merugikan siapa? Bisa merugikan diri kita sendiri, tapi juga bisa merugikan orang lain. Ketika kita iri sampai kita melakukan sesuatu yang tidak benar, itu akan merugikan diri kita dan akan merugikan orang lain. Seperti si merpati, dia rugi karena dia tidak bisa terbang cepat dan tidak menjadi juara. Pak Tani yang selama ini memeliharanya juga rugi. Loh, karena biasanya si merpati ini juara, tapi kali itu tidak juara. Jadi merugikan diri sendiri dan merugikan juga orang lain. Nah, ada sebuah firman Tuhan, Amsal 14 ayat yang ke-30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Artinya apa? Ketika tulang kita busuk itu kita nggak sehat, ya kan? Kita rugi, kita sakit. Sama, ketika ada iri hati di dalam hati kita, maka roh kita, jiwa kita bisa rusak karena tidak beres hatinya. Ketika ada iri hati di dalam hati seseorang, dia bisa sampai melakukan kejahatan. Ketika ada iri hati di dalam seseorang, dia bisa memfitnah orang lain, dia bisa membohongi orang lain dan melakukan banyak hal karena iri hatinya yang tidak bisa dia atasi. Jadi ketika kamu melihat, wah temanku kok punya barang yang lebih bagus, mungkin kamu boleh berharap, berharap suatu hari aku akan punya juga. Tapi jangan sampai iri hati. Mengapa? Manusia ini anak-anak sulit untuk mengendalikan hati dari iri hati. Ketika melihat temannya lebih berhasil, merasa iri hati. Ketika melihat orang lain lebih diberkati, merasa iri hati. Bahkan anak-anak, ketika melihat orang lain punya sifat yang lebih baik dari dirinya, bisa iri hati. Jadi kita ini bisa iri hati terhadap hal apapun. Karena itu minta Roh Kudus selalu menjaga hati kita supaya hati kita diminimalkan dari yang namanya iri hati. Iri hati kalau dibiarkan benar-benar bisa menghancurkan hidup kita. Kalau dibiarkan seperti firman Tuhan itu membusukkan tulang. Artinya apa? Menghancurkan hidup kita. Ya, hati-hati dengan namanya iri hati. Biar kita ini menjadi orang-orang yang bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Wah, Mempriti pernah tidak sakit hati? Mempriti ini orang yang tidak kebal dengan yang namanya sakit hati. Waktu kecil Mempriti pernah sakit hati? Oh pernah iri hati? Oh pernah. Sama adiknya aja iri hati, sama sepupunya iri hati. Terus sekarang apakah Mempriti masih punya rasa iri hati? Masih anak-anak. Mempriti punya jualan, lihat temennya lebih laris, kadang bisa muncul iri hati di situ. Karena itu kita benar-benar butuh Roh Kudus tolong kita supaya kita menjadi orang yang bersyukur dengan apa yang kita miliki dan terhindar dari yang namanya iri hati. Hari ini anak-anak mengucap syukur dengan apa yang kamu miliki dan berharap suatu hari kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap orang diciptakan Tuhan dengan tujuan masing-masing. Kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, tolongi hati kami Tuhan supaya terhindar dari semua iri hati Tuhan. Roh Kudus tolongi kami
pegang hati kami, pegang pikiran kami, pegang kami Roh Kudus, supaya kami menjadi orang-orang yang bersyukur dengan setiap berkat dan apapun yang Engkau berikan di dalam hidup kami, supaya hati kami ini Tuhan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak hari ini, Roh Kudus Engkau yang menjagai dan melindungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.